Kesimpulannya, BlackRock adalah investor global yang sangat besar dan kaya, baik secara material maupun moral. Perusahaan game seperti Ubisoft dan lainnya ingin BlackRock berinvestasi di mereka karena potensi dukungan material yang sangat signifikan, bahkan bisa mendapat dukungan dari pemerintah Amerika. Namun mereka seringkali lupa bahwa BlackRock tidak hanya memberikan dukungan material, tapi juga dukungan moral yang sangat berpengaruh, terutama dalam hal DEI, yaitu Diversity, Equity, dan Inclusion, yang memiliki dampak pada nilai keseluruhan melalui skor ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Oleh karena itu, jika ada sebuah game yang ingin dikembangkan untuk mendapatkan persetujuan dari BlackRock sebagai pemegang saham terbesar, mereka perlu meraih nilai ESG yang tinggi agar bisa mendapatkan dukungan dan pendanaan. Maka dari itu, mereka mencari konsultan DEI untuk game yang sedang mereka buat. Masalahnya, karena mereka tidak memiliki atau tidak membuat konsultan sendiri, mereka memilih untuk menggunakan konsultan pihak ketiga. Contoh kasus yang kurang baik di sini adalah Sweet Baby Inc. Mengapa kurang baik? Karena pada dasarnya, jika kita melihat pengertian DEI, Diversity, Equity, Inclusion, itu semua hal yang positif kan? Namun, dalam praktiknya, konsep ini malah disalahgunakan. Misalnya, poin I dalam DEI, yaitu inklusivitas. Inklusivitas secara harfiah berarti mencakup semua pihak, yang dalam konteks ini mengacu pada mayoritas dan minoritas. Keduanya harus diimplementasikan secara seimbang dan adil dalam game. Namun, di sini Sweet Baby Inc., kita sebut SBI untuk memudahkan penjelasan, bukannya mendorong kesetaraan, tetapi malah menghilangkan sepenuhnya salah satu kelompok, yaitu kelompok mayoritas, dan hanya menyisakan kelompok minoritas. Secara kasar, yang sering dibahas adalah karakter dengan dada besar. Jika masalahnya adalah karakter dengan dada besar, seharusnya mereka bisa menambahkan karakter yang memiliki dada kecil kan? Dengan cara itu, kita bisa memiliki keduanya dalam satu game. Simple kan? Sangat logis juga. Ada karakter dengan dada besar dan ada juga yang berdada kecil. Namun, dalam kasus SBI, mereka dengan tegas menolak untuk memasukkan karakter berdada besar dan hanya menampilkan karakter berdada kecil. Misalnya, karakter yang sebelumnya terkenal dengan dada besar, kini dibuat lebih kecil. Seharusnya, mereka bisa menciptakan karakter baru tanpa harus mengubah yang sudah ada. Dari situ saja sudah terlihat diskriminatif kan? Contoh lain adalah perubahan karakter cantik menjadi jelek atau gemuk. Yang lebih kontroversial lagi, karakter yang awalnya memiliki orientasi seksual heteroseksual diubah menjadi homoseksual. Padahal mereka bisa saja menciptakan karakter baru kan? Kenapa para pembuat game ini mengikuti tuntutan yang menyimpang ini, padahal jelas praktik tersebut salah? Sebab jika mereka tidak mengikuti permintaan SBI, mereka diancam akan mendapatkan citra buruk yang dipublikasikan di media sosial dan situs berita yang berhubungan dengan SBI, yang sering disebut cancel, dengan menyebarkan berita bohong yang sangat sensitif seperti isu seksual dan skandal berat lainnya. Hal ini terungkap setelah CEO SBI sendiri secara terbuka mengungkapkan hal ini dalam salah satu pidatonya.
Setelah publik mendengar pidato tersebut, mereka mulai melihat pola yang sejalan dengan praktik kejam SBY, sehingga upaya-upaya untuk cancel mereka mulai terungkap dan banyak orang yang tidak langsung percaya pada situs berita besar yang terkait dengan SBY. Semoga penjelasan ini cukup singkat, logis, dan mudah dipahami. Silakan bertanya atau menambah pernyataan yang kurang di kolom komentar. Nama saya Virus, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.